Kingdom berikutnya, protista. Protista artinya adalah yang pertama. Siapa yang pertama? Nah, organisme setelah Monera berkembang lebih lanjut ke arah protista. Berarti ciri khas dari protista adalah yang sangat berbeda dari Monera. Satu, dia bersifat, kita sudah tahu di Monera adalah sifatnya prokariot. Berarti dia sifatnya adalah eukariot. Kita bahas lagi kata per kata. Eu artinya sejati, kariot artinya adalah membran inti. Berarti eukariot adalah organisme yang memiliki, iya betul, membran inti. Lalu apakah ciri-ciri lain itu sama seperti Monera? Iya betul. Ciri lainnya adalah dia bisa bersel satu atau banyak. Yang ketiga, bagaimana dengan pembelahannya? Dia bisa pembelahan biner atau konjugasi. Nah, saya baru bilang nih ada pembelahan biner. Apa sih arti pembelahan biner? Sebelumnya di Monera kita telah tahu arti kata konjugasi. Biner itu seperti ini. Ada sel satu, dia dipotong di tengahnya. Jadi berapa? Jadi dua kan? Biner mengacu pada pembelahan dari satu sel menjadi dua sel secara langsung. Itu adalah pembelahan biner. Protista sendiri adalah suatu kingdom yang sangat unik. Dia merupakan gabungan atau kombinasi dari beberapa kingdom di atasnya. Nanti kita bahas kingdom-kingdom berikutnya. Nah, sekarang kita lihat protista ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, dan ada protista yang mirip jamur. Nah, sekarang kita bahas dulu protista yang mirip hewan. Namanya adalah ini nih, protozoa. Lagi-lagi kita bahas kata per kata. Proto artinya tua, zoa dari kata zoo. Apa tuh zoo? Pernah ke zoo gak? Iya, hewan atau kebun binatang. Jadi protozoa adalah hewan yang paling tua. Nah, kenapa dia disebut protozoa? Karena dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Berarti protista yang dapat membuat makanan sendiri disebut protista yang mirip tumbuhan. Sifatnya adalah apa? Bahasa biologinya untuk membuat makanan sendiri. Saya mulai dengan au. Sendiri, itu auto. Bisa membuat makan sendiri, autotrof. Nah, sisanya adalah yang mirip jamur. Kita bahas satu-satu. Nah, tempatnya udah gak penuh, kita hapus lagi aja. Yang pertama kita bahas adalah protista yang mirip dengan hewan, yaitu protozoa. Biasanya dibagi menjadi 4 berdasarkan alat geraknya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, dia bergerak dengan bulu getar atau nama lainnya adalah silia. Nama kelompoknya gampang, terusin aja. Ciliata. Bentuk hewannya seperti apa? Nah, bentuk hewannya ini seperti gini nih. Ini disebut bulu getar yang kecil-kecil di luar ini. Ada intinya, ada vakuolanya. Namanya apa sih hewan ini? Ini namanya. Ingat peraturan nama Latin garis bawah SP. Kalau tidak tahu nama spesiesnya. Yang kedua, kalau dia pertama bergerak dengan bulu getar, yang kedua bergerak dengan bulu cambuk atau disebut juga flagel. Kalau tadi disebut ciliata, bisa nebak dong, ini nama kelompoknya apa? Iya, betul. Flagellata. Bentuknya gimana? Nah, bentuknya ini seperti ini. Sama seperti paramecium, cuma dia tidak punya bulu getar. Yang dia punya adalah bulu cambuk. Cuma satu. Nah, ada juga nukleusnya, ada vakuolanya, dan bahkan ada klorofilnya. Nah, contohnya apa? Yang ada klorofil lah, ini nih. Euglena. Bulu getar sudah, bulu cambuk sudah. Ada nggak yang lain? Nah, yang lain bergerak dengan kaki semu. Namanya ini banyak. Kaki semu disebut pseudopodia. Pseudo artinya adalah semu,
Poda atau podi artinya adalah kaki. Jadi pseudopodi adalah kaki semu. Melihat gambarnya? Nih gambarnya. Seolah-olah tidak punya kaki kan? Tapi ini bisa menjulur ke kanan, ke kiri, atau kemana-mana. Maka dari itu disebut pseudopodia. Punya nukleus juga lah. Betul kan? Nah, nama lain dari kaki semu ini atau pseudopodia adalah ini. Rhizopoda. Rhizo itu artinya akar, jadi kakinya itu kalau menjulur bisa seperti akar. Contohnya apa? Amuba. Oke. Sekarang 3 alat gerak. Ada nggak sih protozoa yang tidak bisa bergerak atau tidak punya alat gerak? Ada. Nah ini. Tidak ada alat gerak. Nah, karena tidak ada alat gerak, dia hanya bisa berjalan secara pasif atau bergerak secara pasif mengikuti aliran. Nah, aliran apa? Aliran darah. Biasanya yang tidak ada alat gerak adalah bersifat parasit. Nama kelompoknya karena dia berkembang biak dengan spora, jadi namanya sporozoa. Spora artinya spora, zoa dari asal katanya zoo berarti hewan. Hewan yang berkembang biak dengan spora. Contohnya ini. Plasmodium. Gambarnya ya karena dia nggak punya alat gerak, dia cuma punya badan dan punya inti di tengah-tengahnya. Kebanyakan dari sporozoa bersifat merugikan. Apa tuh? Patogen. Itu untuk bakteri kan. Kalau protozoa dia hidup dalam tubuh hewan lain atau manusia ya, dan merugikan bersifat parasit. Ini. Jadi kita ulang lagi ya. Ada kelompok-kelompok di protista yang mirip hewan, dibagi berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, bulu getar, namanya ciliata. Yang kedua, bulu cambuk, namanya flagel, kelompoknya namanya flagellata. Yang ketiga, kaki semu, pseudopodia, kaki semu. Nah, kaki semu juga mirip akar, jadi ada juga yang menamakan rhizopoda. Dan yang terakhir, tidak punya alat gerak, tapi dia bisa mengikuti arus, mengikuti darah, dan dia bersifat parasit, namanya kelompok sporozoa. Oke, sekarang kita selesai pembahasan tentang organisme protista yang